Satu, dua, tiga. Halo semuanya, welcome to PWT Prostock and Pip. Yeay! Kembali lagi bersama kita berdua, Duo K. Saya Keisha Natius Regar, biasa dipanggil Kekes. Dan aku Keisha Bintang Maulana yang biasa dipanggil Kekeng. Oke, Kekes, hari ini kita mau ngapain? Jadi sekarang tuh kita mau ngobrol-ngobrol sama salah satu siswa SMA 82 Jakarta yang emang udah berprestasi. Pasti semuanya kenal. Pasti. Kira-kira cirinya siapa ya? Cirinya Menurut aku sih emang dia pakai kacamata sih. pakai kacamata. Cowok, Cowok pasti. cowok. Siswa. Cowok. Sama satu lagi. Keyboard this band gak sih? Ya tuh bandnya Blue Band ya. Blue band. Iya. Nah, Nama langsung aja. aja kita kasih tahu siapa. Satu, dua, tiga. Tada! 1, 2, 3. Halo. Halo Kak Tiwi. Halo. Apa kabar Kak? Baik. Jadi boleh Kak Tiwi langsung aja diperkenalkan dirinya nih. Halo, nama aku Timothy Alexander Bagaskara Pakpahan. Teman-teman biasanya manggil aku Timi. Aku dari kelas 12D angkatan 26. Oke. Halo Kak Tiwi. Hai Kak Tiwi. Apa Halo. kabarnya? Baik. Kita langsung mulai aja ya nih Kak. Iya. Oke guys. Kak, kalau boleh tahu boleh nggak sih ceritain profil singkat tentang Kak Tiwi itu apa? Oke, profil singkat. Aku seperti udah dibilang, aku adalah anak 82 di kelas 12D lebih tepatnya, absen 34. Dan pengalaman aku di SMA Negeri 80 Jakarta di tahun periode sebelum kalian berarti di 2024-2025, aku pernah menjabat sebagai seorang ketua MPK. Kalau sebelum-sebelumnya, pas aku kelas 10, aku pernah jadi anggota komisi A di MPK-nya juga. Tadi bener nggak nih dengar Kak Timi tuh member of Blue Band atau school band di Sekolah 82 Jakarta ini? Ya benar, aku member dari School Band yang biasanya disebut Blue Band buat angkatan aku. Dan di Blue Band ini aku jadi pemain keyboard. Keren. Nah, aku sekarang mau tanya-tanya tentang Universitas Kak Timi nih. Jadi gimana sih rasanya waktu buka portal SNBP nih muncul tulisan selamat Anda dinyatakan lulus seleksi SNBP 2026. Gimana nih Oke. rasanya Kak? Mungkin aku cerita dikit dulu sebelum ke reaksinya. Jadi pada saat tanggal 31 itu, hari Selasa, aku kan masuk ke sekolah karena itu masih hari sekolah dan emang pulang sekolahnya jam 3. Dan pada saat jam 3 itu pengumumannya sudah ada, tapi emang aku sengaja nggak buka di sekolah karena aku sama papa mamaku dan keluargaku juga udah sempat janjian kita bakal buka bareng di rumah dan kita bakal doa dulu. Nah makanya setelah pulang dari sekolah kita sama-sama ke rumah bareng, pulang bareng. Dan satu hal yang unik tentang pengumuman SNBP ku ini adalah yang pertama kali tahu tentang pengumumannya itu bukan aku ataupun keluargaku. Jadi orang yang pertama kali tahu tentang pengumumanku bahwa aku diterima itu adalah kakak pembimbing di tempat les aku. Jadi kayak tadi aku udah bilang, aku udah sampai di rumah, baru nyampe di depan gerbang, baru mau parkir mobil, aku lagi mau buka gerbang. Tiba-tiba pas di tengah-tengah buka gerbang, mama aku teriak, "Timi!" Terus kayak aku kaget kan, kenapa? Terus akhirnya aku samperin mamaku yang masih di mobil, terus ternyata aku keterima di situ. Dengan kondisi masih di depan gerbang dan dengan kondisi juga gerbangnya belum kebuka. Jadi kayak di saat itu agak lumayan kaget, agak lumayan shock. Dan ya karena itu di depan gerbang dan masih banyak orang, aku tahan dulu semua perasaanku gitu kan, kayak mau nangis ditahan dulu dan lain sebagainya. Buka pagar dulu, mobil parkir, tutup, baru akhirnya kita sama-sama ke rumah. Dan sampai di rumah itu barulah bener-bener apa ya, satu keluarga terharu, nangis gitu. Terus karena kita nggak terlalu punya ekspektasi yang terlalu tinggi sama SNBP karena kan ya susah buat dapetinnya, tapi karena akhirnya keterima jadi kayak bener-bener seneng, bener-bener nangis dan terharu banget sih. Kaget sih, belum buka pagar udah tahu kalau keterima. Iya. Senang juga sih pastinya. Oke Kak, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Kan banyak yang bilang kalau kakak masuk UI itu jalur hoki karena SNBP Betul. itu sendiri. Tapi kan emang dasarnya tetap harus nilai nih. Gimana sih cara kakak jaga nilai rapot dari semester 1 sampai 5
supaya tuh grafik rapotnya itu terus naik dalam kesibukan kakak yang tadi banyak banget? Oke, kalau aku adalah tipe orang, ya setiap orang pasti punya cara belajar masing-masing. Tapi kalau aku adalah orang yang tipe belajarnya nggak perlu belajar dari jauh-jauh hari. Jadi istilahnya selama masih ada guru di kelas, aku akan benar-benar perhatikan dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya nanti ketika di rumah dan nggak ada ulangan, aku nggak perlu sibuk-sibuk buat nge-review ulang pembelajaran yang ada di kelas tadi pagi gitu. Jadi waktu-waktu yang aku senggang karena aku udah paham materinya, waktu-waktu itulah yang akhirnya aku bisa pakai buat berorganisasi. Jadi istilahnya dengan cara aku nggak terlalu keribetan buat mereview itu, aku jadi lebih banyak waktu senggang untuk aku bisa melakukan kegiatan-kegiatanku di organisasi, baik itu di MPK, baik itu ada di ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Dan gimana cara mempertahankan nilainya? Menurut aku ya pasti mempertahankan nilai juga ada peran guru di dalamnya, karena kan guru yang ngasih nilai. Tapi gimana cara kita mempertahankan nilai? Salah satunya juga adalah dengan mengerjakan apa yang menjadi tugas-tugas kita itu dengan baik, dengan yang sungguh-sungguh gitu. Karena biasanya guru-guru itu lebih banyak ngasih nilai itu berdasarkan keseharian, bukan cuma dari 1-2 ujian doang. Makanya aku lebih banyak fokus ketika pembelajaran berlangsung, ketika ada tugas, ketika ada PR, dibandingkan ketika ujian. Jadi kayak kalau ujian emang bener-bener cuman ngambil waktu 1 malam, dan itu jadi nggak ngeganggu kesibukanku yang lainnya. Aku bisa tetap melakukan kegiatan-kegiatanku di luar akademik, dan dua-duanya bisa berjalan bersamaan gitu. Jadi seimbang ya Kak? Betul. Nah, tadi kan Kak Timi itu emang banyak banget kegiatannya nih. Kayak prestasinya juga pasti banyak kan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, di portal SNBP ini kan cuma bisa masukin 3 sertifikat. Dari sekian banyak prestasi kakak, gimana cara Kak Timi milih mana yang paling sekiranya bisa naikin nih peluang kakak untuk lolos SNBP? Oke, jadi sebenarnya kenapa aku masukin prestasi yang sertifikat ini adalah sebenarnya karena cuma sertifikat ini doang yang aku punya, prestasi ini doang yang aku punya. Ada satu lagi, tapi ini lomba band dan cuma tingkatan antar sekolah, jadi aku nggak masukin. Cuma 3 prestasi ini yang aku masukin, dan memang tidak linear 2 prestasinya, tapi 1 prestasinya ini bisa dibilang cukup linear dengan jurusan yang aku daftarkan, yaitu di Fakultas Hukum. Jadi 3-tiganya ini adalah 3 prestasi yang tertinggi yang pernah aku miliki selama aku jadi anak SMA. Kalau boleh tahu dalam bidang apa Kak? Oke, kalau yang prestasi pertama yang aku masukin itu adalah ketua MPK. Ketua MPK di 82. Sebenarnya pada saat di pendaftaran tahun ini banyak yang bilang kalau sertifikat ketua MPK ini udah nggak bisa dimasukin lagi, OSIS dan MPK nggak bisa dimasukin ke portal SNBP. Tapi karena pada saat itu aku nggak punya prestasi lain, jadi kayak aku nekat aja masukin. Dan pemikiranku adalah kalau mau masuk jurusan hukum kan yang dinilai itu mungkin public speakingnya, kemampuan berorganisasi, problem solving dan lain sebagainya. Makanya aku berpikir bahwa mungkin sertifikat sebagai ketua MPK ini bisa linear dengan program studi yang aku pilih, dengan jurusan yang aku pilih. Lalu yang kedua itu adalah kejuaraan aku di lomba band. Jadi aku pernah dapat juara 2 di suatu kompetisi lomba band, dan itu jenjangnya lumayan. Jenjangnya itu satu provinsi DKI Jakarta, jadi se-DKI Jakarta lawan dari Jaksel, Jaktim dan lain sebagainya. Dan di situ aku dapat juara 2. Dan yang terakhir itu prestasi ketiga itu adalah sama lomba band juga, dan itu aku dapat juara 3. Waktu itu ajangnya itu setingkatan cuman 1 Jakarta Selatan doang, jadi 1 kota doang, belum sampai yang tingkatan provinsi dan lain sebagainya. Dan di situ aku dapat juara 3. Jadi itu doang 3 prestasi yang aku miliki. Tepuk tangan dulu. Oke, sekarang aku mau tanya nih Kak, dikit-dikit. Kakak boleh nggak sih ngasih tips buat kita kelas 10 sama kelas 11, gimana sih cara mulai nyicil prestasi dari sekarang? Oke, mungkin tipsnya ini lebih banyak dari penyesalan dan pengalamanku secara pribadi sih. Jadi kalau bisa buat teman-teman dari kelas 10, kelas 11 dari sekarang tuh udah harus tahu mau masuk ke jurusan seperti jurusan yang apa. Kenapa? Karena kayak tadi aku udah bilang, aku mau masuk ke jurusan hukum, tapi prestasiku cuman juara band yang nggak ada linear-linearnya. Ya beruntung aja pada saat itu jadi nilai tambahan, jadi nilai bobot. Tapi lebih baik lagi buat teman-teman yang nanti mau daftar SNBP adalah punya prestasi yang linear dengan jurusan yang emang diminati.
Misalkan mau hukum ya berarti cari prestasi yang mungkin lomba debat atau cerdas cermat tentang kebangsaan dan lain sebagainya. Itu pasti bakal punya nilai bobot yang lebih tinggi daripada yang gak linear. Terus kalau cari prestasi menurut aku dari sekarang perlu cari prestasi yang istilahnya bukan ecek-ecek lah, yang emang kelembagaannya tuh diakui. Misalkan ada Kemendikbud atau apapun itu, yang pasti itu akan sangat punya nilai bobot yang lebih tinggi ketika nanti dimasukin ke portal SNBP. Nah, dan tips terakhir dari aku mungkin kalau buat kalian yang mau cari prestasi itu adalah jangan takut untuk mulai dari satu perlombaan-perlombaan yang kecil. Karena dari pengalaman aku ngeband, kayak tadi aku bilang, aku mulai dari satu perlombaan yang ya bisa dibilang ecek-ecek lah, cuma diadain antar sekolah, dan waktu itu juga pesertanya cuma dikit. Tapi dari satu pengalaman itu, aku dan teman-temanku di bandku tuh jadi punya motivasi lebih gitu buat ikut lomba, buat lebih semangat lagi improve. Jadi kayak buat teman-teman yang mau cari prestasi, gak apa-apa buat mulai dari cari perlombaan yang sifatnya ecek-ecek, tapi itu dijadikan kayak motivasi buat cari prestasi lebih baik lagi ke depannya. Itu sih dari aku. Keren banget sih, nyentuh sih. Jadi kan aku mau tanya nih, berarti kan Kak Tim itu emang pengen hukum dari kelas 10 atau berubah-ubah nih selama dari kelas 10, 11, 12? Oke, sebenarnya jurusan hukum ini baru aku dapetin di kelas 12 semester 1. Dari awal kelas 10 itu aku belum ada kepikiran sama sekali sama jurusan hukum. Jadi kalau dulu pas kelas 10 aku tuh kalau ditanya guru pas MPLS cita-citanya apa, aku bilangnya tuh ahli IT. Jadi kayak aku pengen bekerja di bidang yang berhubungan dengan informatika, komputer, coding dan lain sebagainya. Karena aku waktu itu menilai ini bakal laku gitu di zaman sekarang gitulah ya. Sampai akhirnya aku baru di kelas 11 itu menyadari bahwa matematika dan fisika itu susah banget. Dan akhirnya karena kesusahan itu nilaiku nggak naik-naik, nilaiku jeblok di 2 pelajaran itu, akhirnya aku mulai menyadari bahwa aku nggak bisa terusin di bidang yang ini. Dan ini juga nggak minat. Sempat terpikir jurusan-jurusan lainnya kayak jurusan seni musik, terus beberapa jurusan yang lainnya, sampai akhirnya aku memutuskan untuk ngambil jurusan ilmu hukum. Kenapa ngambil ilmu hukum? Sebenarnya ada satu cerita di belakangnya, cerita di keluargaku. Jadi keluargaku itu pernah ya bisa dibilang ditolong oleh seseorang mengenai bantuan hukum dan benar-benar dikasih secara gratis, benar-benar pure gratis. Dan pada saat itu aku pun yang menyaksikan itu juga cukup kagum sama orang yang seperti itu. Makanya beranjak dari kisah itu, aku pengen jadi orang yang sama dengan orang yang membantu keluargaku. Aku pengen ketika nanti aku bisa lulus dari Fakultas Hukum di UI, aku bisa membantu orang-orang banyak supaya orang-orang kayak papa mamaku yang mungkin butuh bantuan hukum pada saat itu, pada saat nanti ketika aku sudah bekerja, aku bisa membantu mereka secara gratis gitu. Baik banget. Kayaknya kalau aku milih jurusan nggak bakalan mikir ke sana sih. Cuma mau dirinya sendiri aja. Tapi Kak Timi malah mikir buat keluarga dan orang sekitarnya. Tuh keren banget, tangan lagi sih. Nah, saya bilang aku nggak nyangka seperti itu alasan Kak Timi memilih jurusan hukum di Universitas Indonesia. Nah, kalau boleh bagi lagi nih Kak, Kakak punya nggak sih pesan buat adik-adik kelas nih, kelas 10 sama kelas 11 yang sekarang lagi berjuang dapetin tiket SNBP 2027, terutama yang incerannya itu hukum UI Kak? Oke, pesan dan tips dari aku mungkin ya sekalian. Menurut aku, karena ini juga beranjak dari pribadiku sendiri, belajar itu sangat perlu, belajar itu sangat-sangat harus prioritas ketika kita sekolah. Tapi menurut aku, belajar itu jangan dijadikan sebagai suatu beban yang akhirnya buat kita bosen, buat kita stres dan lain sebagainya. Aku tipe orang yang kalau belajar tuh nggak terlalu serius dan nggak terlalu ambisius, tapi aku tetap memastikan bahwa aku bisa memahami pelajaran yang dikasih gitu. Jadi kayak menurut aku, apalagi yang mungkin masih kelas 10, masih ada waktunya buat santai-santai dan menikmati masa SMA gitu. Jadi kayak belajar itu sangat perlu, tapi menurutku di saat yang bersamaan perlu untuk menikmati prosesnya juga. Dan hal yang terpenting menurut aku, mungkin agak sedikit religius lah ya, tapi menurut aku satu hal yang sangat penting lebih dari belajar-belajarnya, itu kayak Bu Isti sering ngomong adalah tingkatin keimanan dan ibadah kita juga. Aku adalah orang yang sangat percaya bahwa kita itu bisa ngelakuin yang terbaik dari yang diri kita bisa,
tapi kalau nggak direstui sama Tuhan sia-sia gitu, istilahnya nggak akan bisa juga. Jadi kayak di saat yang bersamaan dengan kita belajar terus, di saat yang bersamaan kita kejar nilai, ningkatin nilai, kita perlu bangun ibadah kita sama Tuhan Yang Maha Esa, kita perlu bangun ibadah doa kita, dan juga tingkatin adab kita, karena adab itu lebih di atas ilmu. Nilai itu guru kasih bukan hanya karena memang kita pintar secara otak, tapi juga nilai itu seringkali guru kasih karena kita punya etika yang baik. Jadi pesanku dari sekarang buat teman-teman yang mau berjuang di SNBP, ya tadi belajar, dinikmati aja prosesnya, dan lebih lagi juga tingkatin keimanannya, tingkatin ibadahnya, jaga etikanya, dan juga terakhir adalah persiapin UTBK dari sekarang gitu. Karena SNBP tadi kayak ada di awal dibilang beneran hoki-hokian, kayak chance-nya kecil banget. Mendingan lebih baik kita belajar UTBK dari sekarang-sekarang ini. Jadi emang harus disentuh dari sekarang nih. Betul. Guys. Dan emang kunci utama buat jadi masuk universitas yang mau diimpikan itu emang gak cuma belajar doang, tapi emang harus dari atasnya. Maksudnya kalian tuh emang harus tetap beriman dan harus berusaha sendiri. Nah, sebagai penutup nih Kak, boleh dong kasih kita satu kata yang gambarin perjalanan Kak Timi dari kelas 10 sampai akhirnya resmi jadi mahasiswa jaket kuning nih. Aduh, gimana nih Kak? Satu kata ya. Mungkin satu kata dari aku, enjoy. Enjoy. Oke, selesai nih Kak. Boleh dong Kak, kita sekali lagi ngomong 1, 2, nanti aku sebut 1, 2, 1, 2, 3, nanti kita sebut enjoy. Oke, boleh. Tadi 1, 2, 3, 1, 2 apa? Oh, 1, 3, oke. 1, 2, 3, Enjoy! Terima kasih banyak Kak Timi atas Makasih. waktunya hari ini. Semoga pesan tips and trick Kak Timi, maksudnya dari Kak Timi bisa menjadi motivasi buat teman-teman dan bisa menjadi bahan ajar. Amin. Betul. Jadi, sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih untuk Kak Timi. Selebihnya terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Bye bye.